Apa kabar pejuang subuh? Semangat, berkah, bahagia. Alhamdulillah, semangat, berkah, bahagia. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala kulli amrin shadidan. Subhanallah ya Allah wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sidqi wal wara. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim suratul Bukhari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah safiyan li-ashabihi." Al-ayat allati sadaqallahu al-adhim wa sadaqa rasulullah al-karim wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji yang maha tinggi kita sampaikan tentu kepada Allah yang maha suci. Pujian yang juga menjadi biasa kita sampaikan kepada Allah yang maha kuasa, Allah yang maha gagah perkasa. Syukur yang tidak pernah terukur kita sampaikan juga kepada Allah yang maha ghafur, Allah yang telah menciptakan dunia dan isinya luar biasa, yang sebab atur, sebab terukur, yang bagi kita hari ini senantiasa bertadabbur, bertafakur. Sudah cukup banyak besti kita, teman kita, sealma mater kita, teman reunian kita, bahkan jamaah kita ataupun tetangga kita, kiri kanan depan belakang kita, yang sudah mulai tereliminasi. Dan wajah-wajah saya dan wajah-wajah bapak semua untuk ibu dan wajah-wajah sahabat maut, wajah-wajah yang kelak nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di pagi ini kita semuanya bersyukur kepada Allah, dan pasti kita dengan bisa kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan senantiasa bersalawat kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perjalanan kita tidak terasa hari ini dari kilometer 0 di hari pertama Ramadan sampai hari ini hari yang ke-18 atau 19. Saya tanya ini para jemaah, ingin lebih cepat atau ingin lebih lambat Ramadan kita ini? Halo, jawab betul apa saya mata nanti. Saya tanya wajah-wajah ingin cepat mudik atau ingin masih bertahan? Karena mudik ini ada dua ya, mudik pindah makani ke tempat di mana mungkin kita perlu dilahirkan, dan mudik yang paling langgeng adalah waladzarul akhirah. Ini jadi pertanyaan saya ulang lagi, pengen lebih lambat Ramadan atau ingin lebih cepat? Lebih cepat. Semuanya life is choice. Hidup itu adalah pilihan. Maka aku lebih memilih berjalan daripada berlari, karena hidup ini adalah perjalanan, bukan pelarian. Banyak di antara bapak-bapak yang berlari pagi hari, berlari siang hari, berlari malam hari, tapi ternyata tidak bisa lari dari kenyataan hidup kita. Hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kenikmatan oleh Allah sehingga kita bisa maksimal di bulan suci Ramadan ini. Di dalam surat yang kedua tadi, di dalam surat Al-Baqarah di ayat ke-185, Allah lebih menguatkan bagaimana Ramadan itu ada, bagaimana Ramadan ini kita hidupkan. Salah satu ayat yang menyampaikan syahrul Ramadan,
bulan suci Ramadan, unzila fihi al-Quran, bulan saat Allah menurunkan kalam Ilahi sebagai penyempurna daripada kitab-kitab terdahulu. Kalau kita lihat Al-Quran di dalam awal di ayat yang pertama, redaksinya zalikal kitabu la raiba fihi. Ini kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan apapun di dalamnya. Betul Pak? Kalau seorang penulis buku novel ataupun skripsi, disertasi, apapun itu namanya, awal dari prakata pengantar itu ada kata yang disebut dengan permohonan maaf. Betul? Terus sebelum nulis bestseller sekalipun, di awalnya itu ada kalimat permohonan maaf. Bila tulisan ini ada kehilangan, kesalahan. Betul? Tapi Al-Quran langsung menyampaikan zalikal kitab la raiba. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kita lihat halaman Al-Quran ini, Pak. Halo. Kita dari mulai balik di titik ini, saya tanya nih jujur, Al-Quran berapa halaman? Ini jauh dari dalam saja. Kalau bapak-bapak mungkin bisa ngomong, bu ada bu, bu ya, berapa halaman saya tanya Al-Quran? Nggak bisa tergantung, harus Allah yang tidak ada keraguan. Soal itu mobil lain kurang lebih ada 600 halaman. Berapa baris? Berapa baris? Di titik ini saja kita sudah bergumong, betul tidak? Ada 15 baris. Oh, boleh tahu ya. Setelah itu berapa kosakata yang ada dalam Al-Quran? Ternyata kalau dihitungkan banyak versi yang menyebutkan tidak lagi dari 78.000 kata yang ada dalam Al-Quran. Maka Al-Quran saat ketika disampaikan tadi hudan linnas, diturunkan ini adalah sebagai petunjuk untuk semua manusia. Kita ini punya gadget, HP, keluaran seri yang terbaru. Karena kita termasuk yang gaptek, kolonial, bukan milenial, betul? Ayah panduan, ayah panduan kelir kan? Terus, menurut saya apa itu lagi yang terima tampil dari SMS saja kita ke WA saja mungkin beberapa waktu betul apa? Betul apa? Penyesuaian, betul tidak? Nah, demikian juga dengan Al-Quran. Allah menciptakan kita manusia ke muka bumi ini tidak dibiarkan begitu saja diciptakan. Ternyata ada panduannya. Kita masuk tol nih, kita masuk tol ya. Tol ini kan banyak sekali tanda-tanda, ya kan? Jelas sekali. Ya kan? Bagaimana di situ juga ada PJR, ada polisi patroli jalan raya. Kalau kita salah, ada CCTV, apalagi di tempat-tempat yang sibuk, siap-siap kita ditilang. Artinya kita taat di jalan raya sekalipun kita taat. Demikian juga dengan Al-Quran. Tidak dibiarkan kita diciptakan Allah begitu saja. Ternyata ada panduannya. Ada panduan
tujuannya ketika Allah ciptakan bumi. Apa tadi? Bidalam nas Al-Quran tadi menjadi petunjuk semua manusia. Dan kalau kita lihat bagaimana populasi dunia hari ini di angka 8 miliar sekitar kelima yang mengenal Islam ini, yang sudah bersahadat itu tidak lebih daripada 2 miliar. Banyak saudara kita yang disebut manusia yang belum mengenal Islam. Tahu Islam tapi belum bersahadat. Udah lintas. Wabayinati yang kemudian Al-Quran ini menjelaskan minal huda wal furqan, petunjuk dan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Maka redaksi Al-Quran tadi secara bahasa Al-Quran itu adalah bacaan. Bacaan. Kalau kita sudah paham dengan bacaan, berarti tidak boleh kita dibiarkan. Kenapa? Karena secara kata maknawi Al-Quran itu bacaan. Nah, terkait dengan bacaan ini bagaimana Nabi memberikan satu apresiasi terhadap Al-Quran ini, supaya umatku yang zaman ini tidak tinggal diam, senantiasa memahami konteks, senantiasa membaca, memahami, mengajarkan dan mengajarkan Al-Quran. Maka pesan Nabi sampaikan Iqra'ul Quran. Bagaimana Nabi baca Quran, Iqra'ul Quran. Fa innahu di sini ada Quran ya'ti yaumil qiyamah. Nah, nanti pada hari kiamat Al-Quran yang kita mungkin di rak-rak ini, ya kan, rapi ataupun di rumah di musola kita tersimpan rapi, diam 1000 bahasa tidak berkata-kata. Tapi nanti pada hari kiamat bulan atau eleksi bulan saja sama Dr. Sumbang pun ngomong, betul tidak? Betul tidak? Apa kata Dr. Sumbang? Mana suaranya ini? Apa kata Dr. Sumbang? Bahasa? Bulan bisa ngomong. Bulan saja bisa ngomong, Pak. Itu bulan kata siapa? Jadi pencipta lagu Dr. Sumbang, walaupun Sumbang tapi menaik dengan. Kalau bulan bisa ngomong, bulan saja yang mungkin bersinar malam hari. Kata Dr. Sumbang. Ini Allah sampaikan beritanya kepada baginda Nabi, Iqra'ul Quran, baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Hakikatnya dia pada hari kiamat safi'an li ashab. Dia datang akan memberikan syafaat kepada pembaca. Pada orang yang berusaha, maka Nabi mulai dengan tilawah. Dengan apa? Dengan apa? Dengan tilawah. Maka hari ini malam tadi barangkali di antara bapak-bapak yang sudah menghabiskan juz yang ke ada suaranya hari sesuai dengan hari yang berapa nih Pak? Hari yang berapa sekarang? Dua. Hari yang ke-12. Nanti dari malam kita sudah setelah 12 juz. Alhamdulillah. Ibu sudah berapa juz? Bapak-bapak baru juz strawberry tadi? Juz jamu? Gak apa-apa lah, banyak juz strawberry. Tapi strawberry bukan hanya minuman, tapi strawberry itu adalah selalu introspeksi diri. Apa? Apa? Juz strawberry apa? Selalu introspeksi diri. Yang lain sudah 12 kita belum belajar, kita belum berjalan ini, belum memulai, tidak ada kata-kata. Nah, maka Rasul bukan saja tilawah membaca Al-Quran, tapi Rasul kemudian Rasul bisa memahami, bisa tahfidz, bisa menghafalkan, dan kemudian bisa menyanyikan Al-Quran. Di seluruh Madinah di saat ketika baginda Nabi wafat di hari akhir 3 hari bersama dengan para sahabat terbaik. Saat itu baginda Nabi dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya.
Dan ketika saat itulah beliau wafat di hari Senin, di bulan Rabiul Awal 634 Masehi, 23 tahun memanah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Umur biologisnya 63 tahun, bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar bin Khattab, bersemayam ada di Masjid Nabawi. Tak lama kemudian, ketika wafat baginda Nabi, ada seorang Badui Arab yang mereka notabene belum pernah tahu bagaimana sosok Muhammad itu. Si Badui Arab tadi kemudian keluar dan dia kemudian datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan saat ketika dia datang itu dia langsung bertanya perkara terkait dengan Muhammad. Wahai Amirul Mukminin, aku ingin tahu karena aku tidak hidup dengan benar. Aku tidak tahu bagaimana sosoknya Muhammad itu. Apa sih akhlaknya Nabi? Saat Abu Bakar ditanya perkara tadi, Abu Bakar tidak bisa menjawab, tapi berlinang air mata karena dia melihat sosok yang selama ini menjadi panutannya, yang selama ini senantiasa menguatkannya, bahkan selama ini menjadi pembela dari setiap baik depan. Tanyalah kepada sahabat yang lainnya, aku tidak bisa mampu menjawab. Si Badui Arab tadi tidak mendapatkan jawaban. Lalu dia datang kepada sahabat yang kedua, Umar bin Khattab. Sama dengan jawaban yang pertama, datang kepada sahabat yang ketiga, Utsman bin Affan. Dan ketika datang kepada Ali bin Abi Thalib, sampaikan ketika hal ini terkait dengan ini, Ali bin Abi Thalib sampaikan, coba tanya kepada Bunda Syiah, istri yang muda. Dulu ternyata ditanya kepada istri yang muda itu. Ini bagian kata-kata. Saya nggak ikut di sini, saya posisi saya bagian itu. Karena ini bagian bilau yang bisa begini. Biasa dulu saya mau masuk jago. Sesungguhnya kalau itu teorinya jago, tapi prakteknya belum bisa. Asli ya. Jago teorinya. Wah, pada viral di YouTube, coba kalau buka YouTube-nya terkait dengan masalah poligami, TOP TGT-TGTL ya. Mau banget itu pakarnya. Tapi kawan itu. Kenapa nggak berani? Karena ketika pulang ke rumah buka pintu ada yang diberanikan. Tos apa? Sampai dengan budaya Siti Aisyah sampaikan akhlak Rasul itu fa innaka ala khuluqin azim. Akhlak Rasul adalah akhlak yang paling agung, dan akhlak Rasul adalah Al-Quran berjalan. Al-Quran berjalan, bagaimana Al-Quran berjalan? Jadi kalau kita hari ini mampu hanya bisa menghatamkan Al-Quran, baginda Nabi bukan saja menghatamkan Al-Quran, bisa memahami Al-Quran, bisa menghafalkan Al-Quran, tapi baginda Nabi ternyata bisa menjadikan Al-Quran yang menjadi akhlaknya. Maka bagi kita siapapun kita ada yang ingin kelak nanti kita bersanding bersama dengan dunia kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma shalli 'ala salli alaihi wasallim. Allah
yang telah bersanding bersama dengan tujuan mereka sendiri. Dan di saat nanti manusia pertama dibangkitkan, ketika di hari kiamat, Allah pilihkan seorang kekasih yang mulia. Bukan Nabi Adam alaihissalam yang pertama dibangkitkan, bukan Nabi Nuh alaihissalam, bukan Ibrahim alaihissalam, bukan Isa alaihissalam yang pertama dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Ternyata yang pertama kali manusia mulia yang dibangkitkan oleh Allah adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat baginda Nabi dibangkitkan pada hari kiamat nanti, apa yang terucap Nabi saat dia bersama dengan malaikat Jibril? Wahai malaikat Jibril, apa hak umatku di hadapan Allah? Yang terpikirkan Nabi di saat dibangkitkan untuk bukan menyelamatkan dirinya. Pak, masih ada nih. Bukan jangka iman, bukan ingin menyelamatkan dirinya, tapi Nabi saat dibangkitkan menjadi orang pertama di saat Nabi dibangkitkan pada kiamat, dia langsung interupsi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa hak umatku kelak di hadapan Allah? Apa jawaban Jibril? Apa jawaban Jibril? Kemudian Nabi SAW, wa haramtu ala sa'il ummati hatta taqulaha ummatuka. Apa katanya Pak? Apa Pak? Halo? Wa haramtu ala sa'il ummati hatta taqulaha ummatuka. Wahai Rasulullah Muhammad, sesungguhnya Allah mengharamkan umat-umat yang lain masuk ke surga sebelum umatmu terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Takbir! Suara mungkin masih kena. Dahulu kilometer luar saja kita, kalau saya takbir asal, Allah takbir, sahur takbir. Puasa tuh ya. Puasa itu bulan prestasi, ya. Bulan semangat. Coba kalau Bapak lulus mau menang PHR berkasa. Itu yang dipikirkan Nabi. Sesungguhnya kita bertanya kepada Allah mengharamkan umat yang lain masuk ke dalam surga sebelum umat Muhammad masuk ke dalam surga. Ternyata kita ini termasuk umat yang ada di akhir zaman. Tapi ternyata umat yang di akhir zaman ini umat yang paling dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Terbukti dalam satu halaqah ini seperti ini, dalam majelis ilmu ini Nabi mengatakan suatu perkara kalimat yang kalimat ini belum pernah diucapkan. Bisa jadi kalimat ini menjadi penyemangat kita hari ini. Apa yang diucapkan Nabi ketika Nabi bersama dengan para sahabat dalam halaqah ini? Ahbabi, ahbabi, ahbabi. Kekasihku, kekasihku, kekasihku. Mata arahum, mata alqahum. Kapan aku bisa melihatmu? Kapan aku bisa berjumpa denganmu? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alas Nabi apa? Ya Rasulullah, bukankah aku ini kekasihmu? Walakin aku adhabi, kalian adalah sahabat terbaikku. Ma'ahbabuka ya Rasul, siapa kekasihmu ya Rasul? Qaumul ummati, aku yang punya kaum, lam yarani, yang tidak pernah melihatku, wa amanu min, tapi dia yang beriman kepada. Apakah kita pernah melihat Nabi? Apakah kita pernah mimpi dengan Nabi? Yang ada adalah
manusia yang ngaku sebagai nabi. Betul. Baru tukang cukur namanya Tukimin ada di Garut ngaku sebagai nabi beberapa tahun ke belakang. Cing atau sebagai profesi tukang cukur atau sekedar tukang cukur ya. Coba kalau kita selawat dengan nama Tukimin, menangnya mual. Allahumma sholli ala di Bogor itu pelatih bulu tangkis Musadek itu pelatih bulu tangkis aslinya, profesinya. Ngaku ada sebagai nabi. Coba kalau selawat yang mana? Nggak bisa. Betul tidak? Banyak mereka yang mengaku nabi. Bahkan hebat lagi orang bisa. Bukan saja mengaku nabi, tapi langsung mengaku sebagai malaikat Jibril. Siapa itu? Edan senjata. Sehingga itu edan sama edan. Kelihatan pakai apa? Apa yang pakai lalu ya. Pas dia mau nyebrang karena sibuk lalu lintas, dia edan mengaku sebagai Jibril. Dia tengok kiri, tengok kanan. Kita pikir dia malaikat masih bisa lihat kiri dan kanan, bisa tatap berarti kan? Insya Allah. Padahal kita lihat bagaimana malaikat Jibril bersama dengan baginda Nabi saat kemudian melakukan perjalanan, ya kan? Isra berjalan bersama dengan malaikat Jibril, masya Allah. Kecepatan yang lebih cepat cahaya. Dia berang, lihat kiri dan di mana letak pengikutnya itu? Edan. Nah inilah para jamaah yang Allah muliakan. Jadi konteksnya hari ini kita ada di Ramadan ini, dan Ramadan ini Syahrul Barakah memberikan banyak sekali keberkahan, terutama ketika Allah menurunkan di antaranya Al-Quran. Yuk kita perbanyak dengan tilawah Al-Quran. Tadi Al-Quran sebagai bagian petunjuk bagi manusia, dan kata Rasulullah SAW sampaikan, tidak akan pernah tersesat seseorang hamba ketika dia memiliki jalan di antaranya jalan Al-Quran dan Sunnah, tidak akan tersesat. Artinya Quran hari ini yang makin bersama dengan kita, makin terasa dengan kita, makin bersama. Kalau Al-Quran akan syafaatnya. Bahkan ayat lain Al-Quran sampaikan, wa nazzil minal Qur'ani ma huwa shifaa. Quran itu merupakan menjadi penawar, menjadi obat dan segala penyakit dan kita. Yuk kembali bertadabbur Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, memberikan bimbingan kepada kita, sehingga orang-orang yang senantiasa lisannya sibukkan dengan tilawah Al-Quran, kelak nanti Allah akan bahagia besar. Pak, bayang lisan orang nanti dijaga saat kita melepaskan ruh ini. Pengen Pak? Karena mati itu datang dalam kebiasaan. Orang yang senantiasa berdakwah dengan Al-Quran, terlaku dengan Al-Quran. Nah, pesan Nabi kan akhiri kalau di dunia la ilaha siapa yang menunjukkan ucapannya yang senantiasa dikasih dengan membaca Al-Quran. Nah, dunia ketika ambil yang Allah ucapkan la ilaha illallah, tutup matanya, kaulah jannah, masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali disampaikan bagian masuk hari ini. Mudah-mudahan menjadi semangat kita untuk memaksimalkan di sisa usia kita, di sisa kuota Ramadan kita. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita. Dan Ramadan ini juga mengajarkan kepada kita betapa kita banyak untuk belajar, untuk sehingga otak kita disusun. Demikian yang sampaikan kepada jemaah semuanya, tetap semangat, tetap bahagia,
dan tentu harapannya menerima kita. Marilah ini mulai dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyakirin dan alhamdulillah majidah. Ya Rabbal alamin wa bil jalali wal ikram. Doa Allah yang mengangkat Engkau Muhammad, Engkau yang Muhammad, Engkau yang Muhammad sikap hamba pada pagi ini. Berikhtiar melaksanakan sudut berjalan. Ya Allah yang segala mencintai. Jadikan setiap pelayan nafas kami di atas jalan. Jadikan setiap perjalanan kami menjadi jihad di jalan Allah. Bukakan mata hati kami untuk masing-masing memahami pada firman untuk perbanyak mentilawah Al-Quran, untuk bisa memahami Al-Quran, untuk bisa mengajarkan Al-Quran, dan membuat kami, keluarga kami, dan masyarakat kami orang-orang yang betul-betul bisa membunuhkan. Ya Allah ya Rahman, saudara-saudara kami yang hari ini sedang keadaan sakit, terbaring di rumah maupun ada yang sakit. Allahumma yashfi Allah, Allahumma yashfi Allah, Allahumma yashfi Allah, Allahumma rabbana sa'alaka asy anta as-sami' as-sami' sifatuka sifat Allah wa subhanahu berikan kesembuhan dan kesembuhan, jadikan rumah sakitnya menjadi kifar, menjadi pengubur dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Ya Rahman, berikan kesabaran, keikhlasan apa yang diinginkan. Sekiranya beban itu tidak sanggup tidak terlalu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ya Rahman, Ramadan hari ini begitu berkah kami rasakan. Berkah ini hadirkan keluarga kami, hadirkan masyarakat kami. Ya Rahman, untuk yang doa kami terbaik juga bersaudara kami di saat sama-sama merayakan Ramadan di jalan biasa di Palestina. Allahumma ansuri orang muslimin wal mujahidin fi Palestina. Allahumma ansuri orang muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa kulli zaman wa kulli alamin. Di tengah kumpulan kaum yang tidak bertanggung bisa jadi mereka keluarga, bisa jadi mereka kehilangan harta, bisa jadi mereka kehilangan rumah, bisa jadi mereka kehilangan apa yang dimiliki. Tapi ternyata mereka tidak kehilangan iman, penerapan jiwa mereka untuk menjadi jihad di dalam Allah. Terima pohon yang diberikan doa yang bergantung ini menjadi asbab doa kami mengucapkan alas Allah. Berikan kemudahan kemenangan untuk saudara-saudara kami yang hari berjuang melawan dan menegakkan kalimat la ilaha illallah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sallallahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Dan terima kasih cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.